Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini yaitu kita membahas tentang sistem organisasi kehidupan, yaitu tentang organ dan sistem organ. Jadi pertemuan terakhir di bab 1 yaitu organ dan sistem organ. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Selanjutnya, ayo kita diskusikan. Nah, di sini tanaman tomat terdiri dari organ apa saja? Nah, tanaman tomat itu ada, atau tanaman tomat itu dapat berdiri, atau yang di kebun kita, itu terdiri dari organ apa saja. Dan juga manusia itu terdiri dari organ apa saja. Nanti kita pelajari di pertemuan hari ini. Apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda, dia akan membentuk suatu kesatuan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Itu namanya organ. Selanjutnya, di sini kita belajar tentang organ tumbuhan, yaitu macam-macam organ tumbuhan. Di sini ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Terus ada batang berfungsi sebagai jalan transportasi air dan mineral. Ada daun berfungsi untuk proses fotosintesis. Ada bunga berfungsi untuk reproduksi generatif. Terus untuk tanaman tomat, buahnya, di sini buahnya, yaitu berfungsi untuk pelindung biji. Nah, ini adalah macam-macam dari organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan itu intinya itu biasanya ada 3, yaitu ada akar, batang, dan daun. Nah, ada itu kalau yang lain itu biasanya ada yang lengkap, ada bunga, ada buah, ada biji juga. Itu namanya organ dari tumbuhan. Selanjutnya yaitu yang pada manusia, yaitu di sini macam-macam organ pada manusia itu ada organ mata, hidung, mulut, otak, telinga, ada jantung, lambung, limfa, terus ada pankreas, hati, paru-paru, diafragma, usus halus, usus besar, terus ada ovarium, terus ada penis, ada tulang, ada otot. Itu merupakan organ pada tubuh atau hewan. Jadi organ pada tubuh kita, pada manusia. Selanjutnya, setelah mempelajari organ, kita akan mempelajari tentang sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ merupakan kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Jadi tadi organ-organ tadi itu saling bekerja sama. Jadi organ yang tadi itu saling bekerja sama sehingga dia melakukan fungsi kerja tertentu. Nah, itu disebut dengan sistem organ. Contohnya apa di sini? Ada namanya sistem peredaran darah atau sistem transportasi, sistem sirkulasi. Ada namanya sistem saraf atau sistem koordinasi, ada sistem pernafasan, ada namanya sistem pencernaan, ada sistem gerak pasif, ada sistem gerak aktif. Nah, di sini merupakan macam-macam dari sistem organ. Sistem organ di sini dapat terjadi karena adanya tadi, yaitu kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama dan bekerja sesuai sistemnya tertentu. Sekarang yang kita bahas yang pertama yaitu sistem pencernaan. Nah, kalian dapat melihat gambar di situ ada organ-organ penyusun dari sistem pencernaan. Di sini yaitu sistem pencernaan itu dapat terjadi atau terbentuk karena adanya organ mulut, ada organ kerongkongan, ada hati, pankreas, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, itu merupakan dari organ-organ pencernaan. Nah, organ-organ tersebut saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan, yaitu akhirnya dia membentuk sistem pencernaan yang dapat berguna untuk manusia, yaitu fungsinya untuk mencerna makanan dan menyerap sari-sari makanan. Itu untuk sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Nah, kalian lihat yaitu sistem pernafasan di sini ada namanya hidung, ada mulut, ada faring, ada laring, ada trakea dan ada paru-paru.
pada paru-paru nanti dibagi lagi, yaitu ada namanya bronchus, bronchiolus, alveolus, itu namanya bagian dari organ paru-paru. Nah, organ-organ tersebut saling bekerja sama membentuk suatu sistem namanya sistem pernafasan yang mengakibatkan yaitu kita dapat bernafas atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu fungsi dari sistem pernafasan. Selanjutnya, yaitu kita belajar tentang sistem gerak. Nah, kalian lihat pada gambar yaitu ada tulang sampai terbentuk diselimuti oleh otot kita. Nah, di sini organ sistem gerak pada manusia yaitu ada dua. Yang tulang itu merupakan organ sistem gerak pasif, sedangkan otot itu merupakan sistem gerak aktif. Nah, di sini kumpulan dari beberapa tulang, misalnya ada tulang tengkorak, ada tulang dada, ada tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan, tulang kaki, panggul, pinggul. Nah, itu nanti kumpulan dari beberapa tulang tersebut, dia akan bekerja sama membentuk suatu sistem, disebut dengan sistem rangka atau sistem gerak, khususnya yaitu sistem gerak pasif. Nah, selanjutnya pada gambar yang ketiga, yaitu pada tubuh kita, tulangnya itu diselimuti oleh otot, banyaknya otot di situ. Nah, nanti otot-otot tersebut bekerja sama, ada otot lurik, otot polos, otot jantung, itu saling bekerja sama membentuk suatu sistem, namanya sistem gerak aktif yang dapat menggerakkan tubuh kita, itu merupakan otot. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk menyokong tubuh dan menggerakkan tubuh kita. Itu fungsi dari sistem gerak. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah, sirkulasi atau transportasi. Nah, lihat pada gambar tersebut. Pada sistem peredaran darah, yaitu organ yang berperan penting yaitu jantung. Ada lagi yaitu organ paru-paru juga. Di sini juga ada arteri, vena, ada pembuluh darah. Itu merupakan organ dari peredaran darah atau sirkulasi atau transportasi. Nah, di sini organ nanti sistem peredaran darah sendiri itu ada dua, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah itu semuanya menggunakan organ jantung. Namun, kalau sistem peredaran darah besar itu dialirkan ke seluruh tubuh, tapi kalau sistem peredaran darah kecil nanti dialirkan pada organ yaitu paru-paru. Nah, nanti diterangkan lebih lanjut itu pada kelas 8. Nah, sekarang fungsinya sistem peredaran darah sendiri yaitu berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu ada namanya sistem saraf atau koordinasi. Nah, di situ lihat pada gambar yaitu ada otak. Jadi organnya itu ada otak, sumsum tulang belakang. Itu merupakan sistem saraf pusat. Sedangkan ada namanya sistem saraf tepi sendiri yaitu ada saraf kranial dan ada sistem saraf spinal. Di sini kalian cukup mempelajari organnya saja yaitu apabila sistem sarafnya secara langsung atau sistem sarafnya itu dia sadar secara sadar, yaitu merupakan berpusat pada otak, jadi organ otak. Tapi kalau sistem sarafnya yaitu tidak sadar, itu secara langsung refleks, itu merupakan sistem sarafnya menggunakan sumsum tulang belakang. Jadi organ-organ tersebut adalah organ yang saling bekerja sama nantinya membentuk suatu sistem saraf. Tapi sistem saraf manusia itu dia dari atas, dari otak sampai ke kaki itu menggunakan semua sistem saraf. Apabila sistem saraf kita ada yang terganggu, maka ada fungsi tubuh kita juga akan terganggu. Dia berfungsi sebagai pusat koordinasi tubuh. Nah, selanjutnya ada namanya sistem ekskresi. Nah, di situ gambarnya cuma mewakili satu. Di situ ada sistem ekskresi pada ginjal yang nantinya dia mengeluarkan urin. Nah, mengeluarkan sisa metabolisme urin. Nah, tapi sistem ekskresi pada manusia itu dibagi menjadi 4 organ, yaitu organnya ada organ ginjal, organ kulit, organ paru-paru, dan hati. Di mana organ ginjal itu nanti dia mengeluarkan urin. Nah, sistem ini mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan hati dia akan mengeluarkan suatu racun. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai. Itu namanya sistem ekskresi. Nah, nanti ini dipelajari lebih lanjut pada saat jenjang kelas 8.
Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Di sini ada gambar sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nah, organ-organnya di sini misalnya yang untuk kalian untuk pemula cukup mengenal yaitu pada sistem reproduksi pria yaitu ada namanya organ penis, testis, skrotum. Nah, itu pada organ reproduksi pria. Nah, kalian itu saja nanti dipelajari lebih lanjut pada kelas 9. Nah, untuk sistem reproduksi wanita, di sini nanti kalian itu cukup mengenal organnya saja, yaitu di sini ada namanya vagina, serviks, ovarium, terusan ada rahim, ada ovidum. Nah, itu termasuk bagian dari sistem reproduksi wanita. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk perkembangbiakan. Jadi, untuk memperoleh keturunan itu menggunakan sistem reproduksi. Itu semua merupakan sistem-sistem yang ada dalam tubuh manusia ataupun dalam tubuh hewan. Nah, terima kasih. Nah, sebelum penutupnya, yaitu nanti kan ada namanya organisme. Nah, organisme itu adalah kumpulan dari beberapa sistem organ. Jadi, tadi sistem organ yang banyak tadi itu dikumpulkan membentuk suatu organisme. Jadi, dia melakukan suatu kerja tertentu yang disusun dalam tubuh manusia membentuk suatu organisme. Jadi, diingatkan lagi di Hunaila, yaitu sistem organisasi kehidupan dari kecil itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, semuanya ini nanti membentuk suatu organisme atau individu seperti tubuh kita, seperti diri kita, itu karena adanya kumpulan dari beberapa sistem organ dalam tubuh kita yang saling bekerja sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.